Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari 3BSAB Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah filologi. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemahaman saya mengenai pengenalan filologi. Nah, yang saya jelaskan di video ini hanyalah tentang pengenalan filologi itu saja. Sebenarnya apa sih itu filologi? Yang pertama, cara etimologi. Filologi berasal dari bahasa Yunani yaitu philologia, yang mana philologia merupakan gabungan dari kata philos dan logos. Philos artinya cinta, sedangkan logos artinya pembicaraan, kata ataupun ilmu, sehingga filologi berarti menjadi cinta kata-kata. Dari segi perkembangan arti, filologi berarti menjadi senang berbicara, berkembang lagi menjadi senang terhadap ilmu, senang terhadap tulisan-tulisan, baik itu tulisan-tulisan tinggi seperti karya-karya sastra. Nah, untuk memudahkan kita memahami sebenarnya apa sih inti dari maksud filologi. Sebenarnya filologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang manuskrip ataupun naskah kuno serta teksnya. Jadi, sebelum saya membahas tentang objek kajian filologi, saya akan terlebih dahulu membahas bisa dikatakan asal-usul atau awal mula kata dari filologi. Nah, pada abad ketiga sebelum Masehi, sejumlah ilmuwan berkumpul di sebuah perpustakaan yang berada di kota Iskandaria, yang mana kita kenal sekarang dengan sebutan Alexandria. Nah, yang mereka lakukan di situ adalah membaca tulisan-tulisan yang berada pada gulungan kertas yang disebut dengan gulungan papirus. Karena gulungan tersebut sudah disimpan selama 5 abad, sebelum mereka, dapat kita bayangkan bagaimana bentuk gulungan yang sudah tersimpan selama 5 abad. Ya, gulungan tersebut sudah rusak dan rapuh, dan tintanya sudah melebur sehingga susah untuk dibaca. Sementara dalam gulungan tersebut tersimpan rahasia, yaitu ilmu pengetahuan dunia yang sangat amat penting dan berguna bagi orang-orang. Di antaranya filsafat, astronomi, dan masih banyak lagi ilmu pengetahuan dunia yang sangat amat penting. Bukan hanya itu, melainkan tulisan pada gulungan tersebut yang bertulisan aksara kuno atau disebut dengan aksara Punisia, yang mana tulisan ini sudah tidak dapat dipahami oleh orang-orang lagi. Untungnya para ilmuwan yang mendapatkan gulungan tersebut masih bisa membaca dan memahami teks tersebut. Sehingga untuk membuat masyarakat dapat membaca dan memahaminya lagi, mereka melakukan penyalinan ulang dari gulungan papirus tersebut ke dalam kertas baru dan menerjemahkan dari aksara Punisia ke dalam aksara yang mereka pahami pada saat itu, sehingga masyarakat dapat kembali membaca dan memahaminya lagi. Nah, karena kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan tersebut, seseorang bernama Eratosthenes menyebut hal tersebut dengan filologi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa filologi itu yaitu merupakan kegiatan penyalinan ulang yang mereka lakukan, yaitu dengan mengubah tulisan aksara kuno menuju aksara modern. Nah, kemudian langsung saja menuju objek kajian dari filologi. Adapun objek kajian dari filologi itu adalah naskah dan teks. Sebenarnya apa sih naskah dan teks tersebut? Apa perbedaannya? Nah, naskah merupakan sebuah benda yang naskah merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan dapat diraba, dan naskah merupakan benda yang berwujud mengandung teks, sedangkan teks yaitu sebaliknya, yaitu sesuatu yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Nah, teks merupakan kandungan dari naskah. Maksudnya adalah teks adalah pemahaman kita tentang teks yang berada dalam naskah. Nah, kemudian skriptorium. Skriptorium itu adalah tempat penyalinan dan tempat penyimpanan naskah. Dan skriptorium itu berupa perpustakaan, museum, surau, bahkan rumah gadang. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat naskah secara langsung, mungkin bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut. Dan tempat-tempat yang saya sebutkan tadi itu dapat kita temukan di Sumatera Barat. Dan bagi teman-teman yang tidak berkesempatan, sekarang kita bisa mengakses naskah-naskah secara daring, yaitu untuk memudahkannya lagi supaya kita dapat membacanya lebih mudah. Kita bisa melihat di katalog naskah. Katalog naskah itu merupakan buku yang berisi tentang naskah-naskah kuno. Nah, dengan kita melihat katalog naskah, maka kita akan lebih mudah untuk melihat naskah apa atau seperti apa jenis naskah yang kita baca. Nah, mungkin sampai di sini mungkin sampai sini penjelasan yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai pengenalan filologi. Kurang lebihnya penjelasan saya, atau lebih tepatnya bahasa saya, mungkin teman-teman bisa
berkomentar di bawah. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.